motor lagi sana mobil. Ini habis semua ini mobil menjalar semua. Tapi sana lebih banyak ya. Ini dia akan menjalar, di sini menjalar. Halo Sobat Indonesia Channel. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah, akhirnya menetapkan 17 orang tenaga kerja Indonesia, TKI, lokal, sebagai tersangka dalam peristiwa bentrokan antara sesama tenaga kerja, pada Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023 di PT Gunbester Nickel Industry, PT GNI, di Kabupaten Morowali Utara. Ke-17 orang pelaku, yang kini telah diamankan di Mapolres Morowali Utara tersebut, dari hasil penyelidikan polisi, diduga terlibat melakukan provokasi, sehingga menimbulkan kerusuhan yang berakibat kerusakan, dan meninggalnya 2 orang karyawan PT GNI. Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, sebelumnya, dari 71 orang pekerja lokal, yang menjalani pemeriksaan secara maraton, di Mapolres Morowali Utara, 17 di antaranya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia mengatakan, selain 17 orang telah ditetapkan menjadi tersangka, masih ada 16 orang lainnya, yang kini masih tetap diminta untuk wajib lapor ke penyidik Polres. Sampai dengan saat ini ada 71 orang yang diamankan, 33 orang telah dilakukan pemeriksaan, di mana 17 di antaranya telah ditetapkan tersangka perusakan, 16 orang lainnya diminta wajib lapor, ungkap Didik, di Mapolda, pada Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Didik menambahkan, dari hasil perkembangan penyelidikan, polisi juga membenarkan, adanya 2 orang korban jiwa dalam peristiwa bentrokan, antara pekerja lokal dan TKA di PT GNI. Kedua korban meninggal dunia tersebut, teridentifikasi yaitu inisial XC 30 tahun, warga negara China dan MS 19 tahun, warga Parepare, Sulawesi Selatan. Memang betul, saat terjadi bentrokan di PT GNI, teridentifikasi ada 2 orang korban meninggal dunia. Hingga saat ini, situasi di lokasi kejadian relatif aman dan terkendali. Personel TNI Polri melakukan pengamanan di lokasi-lokasi strategis PT GNI, seperti jalan keluar masuk perusahaan, smelter, dan tempat jeti atau dermaga, kata dia. Kerusuhan yang terjadi di PT Gunbester Nickel Industry, GNI, di Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023, berawal dari tuntutan pekerja kepada perusahaan, yang tidak menemukan kesepakatan. Dikutip dari media, Serikat Pekerja PT GNI, telah beberapa kali mengajukan tuntutan terkait persoalan ketenagakerjaan. Mulai dari masalah kesehatan, keselamatan kerja hingga kesejahteraan karyawan. Namun belum mencapai kesepakatan dengan perusahaan, 2 pekerja tewas akibat ledakan tungku di smelter 2, pada Desember tahun 2022 lalu. Kecelakaan kerja ini kian memicu pekerja, untuk mendesak perusahaan segera memenuhi tuntutan mereka. Lalu pada Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023, pihak perusahaan dimediasi aparat keamanan, bertemu dengan perwakilan pekerja. Namun, pertemuan itu belum mencapai titik temu, hingga Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023. Akhirnya, pada Sabtu siang, pekerja PT GNI mogok, dan berujung bentrokan. Sebagian pekerja yang melakukan mogok, memaksa pekerja lain untuk ikut dalam aksi mereka. Awalnya, keributan terjadi di lokasi truk jungkit, lalu berpindah ke lokasi smelter 1 dan 2. Pada Sabtu malam, saat pergantian pekerja, aksi mogok kembali terjadi, sebagai buntut peristiwa siang hari. Aksi mogok pada malam hari itu, kembali memicu keributan. Para pekerja saling lempar, dan merusak kendaraan roda 2 yang terparkir. Keributan itu memuncak pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, saat massa dari arah Desa Bunta, menyerang pos 4, dan merusak serta membakar sejumlah kendaraan. Saling serang antar pekerja, tak terhindarkan. Keributan baru bisa dilerai, dan aparat menguasai keadaan sekitar pukul 2:15 waktu Indonesia Timur, kata Kepala Bidang Humas Polda Sulteng, Komisaris Besar Didik Supranoto, di Palu, Minggu tanggal 15 Januari tahun 2023. Berdasarkan data Polda Sulteng, bentrokan ini menyebabkan 2 pekerja meninggal, yakni 1 pekerja lokal, dan 1 lainnya pekerja asing.
Selain itu, sebanyak 7 kendaraan, dan alat berat juga dibakar massa. Kemudian 100 kamar mes pekerja ikut rusak, dan dibakar massa. Terima kasih telah menonton, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, amin. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Terima kasih.